Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gio. Pada video sebelumnya, kita udah bahas Daxa M71 Pro, keyboard gaming mechanical yang sangat unik karena ukuran yang kecil. Ini dia keyboardnya. Kalau misalkan kalian udah nonton video sebelumnya, pasti tahu. Kalau bagi yang belum, bisa tonton ya. Dan pada video kali ini, gue dikirimkan keyboard gaming mechanical yang lebih unik lagi, karena keyboard ini sudah full RGB, bahkan sampai ke bodinya. Ini adalah Rexus Legionnaire MX20 Pro. Keyboard ini baru launching pada bulan April 2021 dengan harga rilis Rp760.000. Untuk brand gaming lokal, menurut gua harganya lumayan mahal. Tapi apa aja sih fitur-fitur yang kita dapetin dan bagaimana dengan kualitasnya? Jadi mari simak terus video ini. Pertama kita bahas dari tampilan boxnya. Dari tampilan sudah terlihat kalau ini perangkat gaming. Ada gambaran keyboard, fitur-fitur yang diunggulkan, dan di belakang ada spesifikasi yang nanti akan gue bahas. Bahan material boxnya dari kardus yang cukup baik untuk melindungi barang di dalamnya. Dan untuk total berat beserta isinya, hampir 1,2 kg. Dalam kemasan kita mendapatkan unit keyboard, 2 buah keycaps cadangan untuk tombol escape dan enter, keycaps puller, kartu garansi, dan buku panduan yang menjelaskan spesifikasi dan cara pemakaian yang nanti akan dibahas. Hal pertama yang harus kita lakukan setelah beli keyboard ini yaitu mendaftarkan garansinya melalui aplikasi Rexus Mobile yang bisa teman-teman download melalui Google Play atau App Store. Tinggal install aplikasinya, login, lalu scan QR code yang ada di kartu garansi. Jika berhasil, garansi nanti akan aktif. Untuk garansinya 1 tahun, mencakup jasa perbaikan dengan syarat barang tidak boleh dibongkar sendiri, segel tidak boleh hilang atau rusak, dan kalau tidak daftar garansinya pada 15 hari pertama pembelian, garansi otomatis akan hangus. Jadi pastikan setelah beli barangnya langsung daftarkan garansinya. Selanjutnya untuk desain keseluruhan, keyboard ini cukup simple, tapi dari warnanya hitam doff dengan aksen chrome di pinggiran membuat tampilannya terlihat keren dan terasa mewah. Keyboard ini juga memiliki armrest yang digunakan agar posisi mengetik bisa lebih nyaman. Memiliki motif yang bagus, dan armrest membuat tampilan keyboard ini terlihat gagah. Dari dimensinya sudah terlihat kalau keyboard ini besar dan berat. Untuk dimensinya panjang 44 cm, lebarnya 14 cm, tingginya 4 cm, dan untuk beratnya 1 kg. Untuk bahan material keyboard, frame bagian atas terbuat dari aluminium, sedangkan frame bagian bawah dan sandaran pergelangan tangannya terbuat dari plastik ABS. Untuk kualitas material tidak usah diragukan lagi, frame-nya sangat kokoh, pengerjaannya sangat detail, dan finishing keseluruhan sangat rapi. Rexus Legionnaire MX20 Pro adalah keyboard ukuran full size dengan total 108 tombol. Sudah dilengkapi fungsi multimedia dan semua tombolnya sudah full anti-ghosting. Untuk keycapsnya dari bahan plastik ABS dengan profil OM, sudah double shot, dan menggunakan jenis font standar yang sudah backlight. Keycapsnya bisa kita ganti dengan cadangannya atau dengan keycaps lainnya juga bisa, asalkan slotnya sama. Keyboard ini menggunakan switch merek Gateron, switch yang terkenal sangat responsif, sangat halus, dan tahan lama. Untuk kualitasnya, switch ini bahkan bisa diadu dengan switch merek Cherry MX yang harganya lebih mahal. Untuk spesifikasinya, switch Gateron memiliki frekuensi 1000 Hz dan diklaim bisa bertahan hingga 50 juta klik. Rexus membeli keyboard ini 4 pilihan switch, yaitu ada Gateron Blue, Red, Yellow, dan Brown. Dari keempat switch tersebut memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Dan pada video kali ini, keyboard yang akan kita bahas menggunakan pilihan Gateron Yellow Switch. Gateron Yellow Switch memiliki karakteristik linear dan silent. Feel menekannya hampir mirip dengan Red Switch, tapi sedikit lebih berat. Atau mungkin buat teman-teman yang belum pernah nyobain Red Switch, feel menekannya hampir mirip dengan keyboard membran, tapi tentu jauh lebih enak keyboard mechanical. Untuk berat tekanan Yellow Switch 50 gram, switch ini sangat cocok digunakan bermain fast-paced game atau game dengan pergerakan yang sangat cepat, seperti Apex Legends, COD Warzone, Overwatch, atau game balapan seperti Dirt Rally. Dikarenakan sifat switchnya yang linear, jadinya memudahkan menekan tombol dengan cepat. Tidak hanya gaming, Yellow Switch juga sangat cocok digunakan untuk mengetik karena feel-nya yang hampir mirip dengan Red Switch. Ditambah silent, jadinya tidak mengganggu orang lain. Berikut untuk bunyi dari Gateron Yellow Switch.
Walaupun keyboard ini menggunakan switch merek Gateron yang bagus, sayangnya switchnya tertanam pada PCB atau tidak support hot swap. Jadinya kalau suatu saat switchnya rusak atau kendor, mau gak mau kita harus bawa keyboardnya ke service center untuk ganti switchnya. Atau ganti sendiri juga bisa, tapi konsekuensinya garansi akan hangus. Selanjutnya untuk kabel panjangnya 1,8 meter, sudah braided dan interface-nya menggunakan USB Type-A yang sudah gold plate. Untuk penggunaannya keyboard ini tinggal PNP, bisa digunakan pada laptop, desktop, bahkan konsol juga bisa. Rexus Legionnaire MX20 Pro memiliki software yang bisa didownload melalui website resminya, yang linknya ada di deskripsi. Untuk softwarenya hanya mendukung sistem operasi Windows dan Macintosh. Selain itu tidak support. Pada softwarenya, kita bisa membuat profile untuk menyimpan pengaturan keyboard. Kita bisa tambah atau kurangi. Dan ada banyak pengaturan yang bisa kita lakukan untuk keyboard ini. Di antaranya ada customize. Di bagian ini kita bisa mengatur atau mengubah fungsi setiap tombolnya. Lalu di bagian lightning adalah pengaturan LED RGB keyboard ini. Kita bisa memilih mode dan mengatur LED RGB-nya yang nanti akan gue jelaskan. Lalu di bagian gaming adalah fitur untuk mendisable atau mematikan fungsi tombol tertentu, di antaranya Alt plus Tab, Alt plus F4, dan Windows Key. Kalau kalian gamers pasti tahu ketiga tombol tersebut bikin apes, apalagi kalau kepencet pas lagi asik-asiknya main game. Jadinya fitur ini akan mendisable kombinasi tombol tersebut. Selanjutnya di bagian makro, kita bisa membuat dan mengatur makro pada keyboard ini. Seperti membuat makro pada umumnya, hanya tinggal bikin profilnya, lalu masukkan fungsinya pada salah satu tombol di bagian customize. Buat teman-teman yang udah biasa bikin makro, pasti bisa. Tapi kalau ada yang belum tahu caranya, bisa tonton tutorialnya dari channel sebelah. Pengaturan yang sudah kita lakukan bukan hanya tersimpan pada softwarenya, tapi juga di dalam keyboard, karena sudah built-in storage. Jadinya walaupun keyboard mati atau dicabut dari komputer, pengaturan akan tetap tersimpan. Jika ingin mereset pengaturan keyboard, bisa dilakukan pada softwarenya, tinggal ke logo gear, lalu klik logo keyboard warna merah. Tapi cara tersebut hanya akan mereset pengaturan pada softwarenya, sedangkan pengaturan utamanya masih tersimpan dalam storage keyboard. Jika ingin meresetnya bisa dengan cara tekan function plus escape selama beberapa detik dan keyboard akan berkedip warna biru yang artinya pengaturan sudah kembali semula. Selanjutnya ciri khas keyboard gaming yaitu LED RGB. Rexus Legionnaire MX20 Pro memiliki dua zona LED RGB, yaitu pada tombol dan di sekitar frame. Warna dari LED RGB-nya sangat cerah dan sangat akurat, dengan total 16,8 juta warna. Bagi gua, LED RGB keyboard ini norak, tapi karena tampilan yang stylish, jadinya keren, gak terlalu alay. Untuk pengaturan LED RGB-nya ada 25 mode yang bisa kita atur dengan cara manual atau menggunakan softwarenya. Untuk pengaturan LED RGB secara manual adalah cara yang paling ribet, karena keyboard ini punya banyak kombinasi tombol. Sedangkan mengatur LED RGB dengan software adalah cara yang paling simple, karena kita tinggal pilih modenya lalu tinggal apply saja. Tapi gue tetap akan jelaskan cara mengatur LED RGB-nya secara manual. Untuk pengaturan dengan software, nanti akan gue bahas. Jadinya pada keyboard ini kita diberi pengaturan dua zona LED RGB secara terpisah. Untuk pengaturan LED RGB tombol dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama interaktif, yang kedua RGB, yang ketiga breathing, dan yang keempat single color. Setiap kategori memiliki mode LED RGB, tapi setiap modenya dipisahkan sesuai dengan keunikannya, jadinya dikategorikan. Yang pertama itu ada interaktif, bisa dengan cara function plus insert. Untuk setiap mode LED RGB memiliki reaksi, jadinya pada saat kita pencet tombolnya, warna dari LED-nya akan muncul atau berubah. Yang kedua itu ada RGB, bisa dengan cara function plus delete. Setiap modenya akan menampilkan LED RGB dengan warna-warni yang indah. Yang ketiga itu ada breathing, dengan cara function plus home. Setiap mode LED-nya akan perlahan mati atau berubah warnanya. Dan yang keempat single color, dengan cara function plus pack up. Setiap modenya akan merubah warna LED RGB dari kategori lain menjadi satu warna. Bukan hanya pilihan mode LED RGB yang lengkap, tetapi kita juga bisa mengatur kecepatan bergerak dan kecerahan LED-nya. Untuk pengaturan kecepatan LED dengan cara function plus panah kanan untuk menambah kecepatan, sedangkan function plus panah kiri untuk mengurangi kecepatan. Dan untuk mengatur kecerahan LED dengan cara function plus panah atas untuk menambah kecerahan, sedangkan function plus panah bawah untuk menurunkan kecerahan. Selanjutnya untuk LED RGB pada frame, bisa kita atur dengan cara function plus back down. Dan yang unik ya, kita bisa mengatur arah berjalannya LED dengan cara function plus pause. Selain itu kita juga bisa mengatur kecerahan dan kecepatan LED RGB-nya dengan cara function plus 5 untuk menambah kecerahan, sedangkan function plus 2 untuk mengurangi kecerahan. Lalu untuk mengatur kecepatan LED RGB-nya dengan cara function plus 3 untuk menambah kecepatan, sedangkan function plus 1 untuk mengurangi kecepatan. By the way, nomor yang dimaksud adalah tombol numpad ya guys. Itu dia cara mengatur LED RGB-nya. Cara manual memang agak ribet karena kita harus hafalin setiap kombinasi tombolnya. Jadi gue sarankan lebih baik mengatur LED RGB dari softwarenya, karena kita tinggal ke mode lightning lalu pilih mode LED RGB yang kita suka. Sama seperti cara manual, pada software kita bisa mengatur kecerahan, kecepatan, dan arah bergeraknya LED RGB. Berikut ini adalah ke-25 mode LED RGB-nya.
Untuk mode user define adalah custom LED RGB. Kita bisa lakukan pengaturan secara manual atau melalui softwarenya. Pada pengaturan manual, kita diberikan 5 profile yang ada pada tombol 1, 2, 3, sampai 5. Bisa dipilih dengan cara function plus N. Di sini gue memilih 1, lalu tekan function plus backspace untuk memulai custom. Setiap tombol yang kita pencet akan menyala. Jika ingin mengganti warnanya, tekan secara berulang. Setelah selesai custom, tekan kembali function plus backspace untuk save. Dan kita bisa lakukan cara yang sama dengan profile yang lainnya. Sedangkan custom melalui software, kita tinggal masuk ke mode user define, lalu pilih tombol yang ingin dinyalakan. Jika sudah, apply dan settingan akan tersimpan. Bagusnya mode ini, kita bisa bebas berkreasi. Selanjutnya untuk kenyamanan, kaki-kaki keyboard ini setiap sisinya sudah ada karetnya, jadinya gak mudah tergeser. Dan ada kaki peningginya, jadinya bisa mengatur posisi mengetik. Untuk sandaran pergelangan tangannya menurut gue sangat membantu, karena membuat posisi mengetik atau gaming menjadi lebih nyaman. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai, sandarannya bisa dilipat atau bisa dilepas menggunakan obeng. Selama gue mereview dan menggunakan Rexus Siegener MX20 Pro beberapa hari, gue dapat simpulkan bahwa keyboard ini sudah bagus dari segi desain yang stylish, kualitas material yang sangat kokoh, LED RGB yang sangat bagus, fitur yang canggih dan lengkap, dan sangat nyaman digunakan. Untuk ukurannya menurut gue cuma satu, yaitu switchnya tidak support hot swap. Jadinya kalau suatu saat switchnya bermasalah, mau gak mau kita harus bawa ke service center. Dari kesimpulannya keyboard ini sudah sangat bagus, tapi sayangnya untuk maintenance, keyboard ini kurang praktis. Itu dia review lengkap dari Rexus Siegener MX20 Pro dengan harga rilis Rp760.000. Gue gak banyak komplain, harganya memang sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jadinya Rexus Siegener MX20 Pro bisa menjadi pilihan teman-teman yang mau punya keyboard gaming mechanical full size yang sudah full RGB. Sekian pada video kali ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara leave a like, share video ini, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan gue Gio, see you again in next video.